mohon penjelasan tentang penggunaan kartu kredit. Ini apakah riba atau tidak? Kartu kredit biasanya digunakan untuk pembayaran seluruh kredit dan bahkan 0% bunga. Saya tidak pakai kartu kredit. Kenapa? Karena bentuk kehati-hatian. Memang menyenangkan, tampak menyenangkan kartu kredit. Nggak punya uang jenengan bisa belanja apapun itu sesuai dengan nominal dalam kartu kredit itu. Nggak punya uang jenengan bisa masuk mall, ambil ini, ambil itu. Tapi setelah itu nanti tagihan, jatuh tempo, bunganya sekian. Nek nggak bisa bayar pokoknya ketika jatuh tempo, nganak itu bayar anaknya terus. Nah itu riba. Ada kelebihannya, meski 0% tadi dikatakan 0%, tapi prakteknya apa seperti itu? Karena saya tidak pernah menggunakan kartu kredit. Bentuk kehati-hatian. Maka tidak begitu memahami prakteknya bagaimana. Lah coba salah satu panjenengan yang memang pakai kartu kredit, berikan contoh transaksinya bagaimana. Mau beri contoh ya isin saiki. Nyambung Ustaz. Ya, monggo. Jadi kalau apa yang dikatakan tadi seperti ditalangi bank gitu Ustaz. Jadi kita beli sesuatu nilainya misalkan 1 juta, kemudian ditalangi oleh bank. Bank itu membayar utuh 1 juta kepada penjual, kemudian kita membayar 10 kali tanpa ada tambahan 1 rupiah ke bank. Nah terus? Itu banyak seperti itu. Jadi kalau suatu produk ada promo kerjasama, kita bisa membayar tidak kontan. Jadi yang membayar kontan adalah banknya kepada penjual, kemudian kita membayar kepada bank atau dengan cara membayar sekian kali tanpa ada tambahan sesuai dengan nilai yang dijual tadi. Syarat untuk mendapatkan kartu kredit di bank apa? Nggak ada, itu biasanya udah punya dulu karena dia mungkin dari perusahaan diberikan fasilitas. Lah ya kan ada syarat, enggak mungkin toh tiba-tiba bank kesini bagi-bagi. Oh enggak. Nah, jadi dia sudah punya, syarat. Maksudnya ini dia sudah punya kartu kredit. Lah ya sudah punya kartu kredit. Lah untuk punya kartu kredit ini syaratnya apa? Syaratnya dia punya penghasilan yang menetap dengan apa biasanya penghasilan tertentu. Syaratnya punya penghasilan yang menetap tertentu. Terus keuntungan bank apa? Nah ini yang kita nggak tahu. Bank dia kerjasama dengan penjual tadi. Dia bank kerjasama, dan kartu kredit ada yang syariah Ustaz. Ada kartu kredit syariah? Ada, namanya Hasanah Card itu. Kalau ada kartu kredit syariah, pilih itu yang di syariah. BSI kita ada Hasanah. Kalau kartu kredit yang syariah, pilih yang syariah. Pilih itu. Sebelum nanti mengajukan itu, tanya sampai detail. Ini kartu kredit syariah bagaimana sistem kerjanya, akad-akadnya bagaimana, tanya dulu. Jangan mau hanya diiming-imingi. Ini kartu kredit nanti mudah untuk ini. Sedang kita tidak tahu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Untuk melakukan satu hal harus tahu dulu ilmunya. Al ilmu qoblal amal. Jadi ilmu dulu sebelum berbuat. Sebelum punya kartu kredit, tanya dulu. Tanya secara detail. Jangan hanya mung kepingin. Tonggone kae ra kok iso blonjo. Pakailah kartu kredit ini. Wah, penak ya. Hanya kepingin bisa belanja. Padahal tidak punya penghasilan apa-apa. Ya, tidak punya penghasilan apa-apa, Senin Kemis poso artinya penghasilannya tidak tetap, tetapi tergiur dengan kartu kredit. Akad-akadnya nggak ngerti.
Wis pokoknya mau kepingin lah ini berbuat melakukan sesuatu tanpa ilmunya dulu, tanpa tahu ilmunya. Maka orang Islam itu sebetulnya diajari oleh agama kita menjadi orang yang cerdas. Al ilmu qoblal amal, ojo mung melu-melu. Tahu ilmunya sebelum berbuat. Termasuk dalam hal kartu kredit ini. Kalau ada promo begini jenengan simak dengan seksama. Yang tidak paham tanyakan secara detail. Lah nanti kalau sudah detail tetap disampaikan bahwa ini syariah ini jenengan tanya sudah detail, ya sudah. Akhirnya jenengan ikut itu dengan segala persyaratan yang memang dibenarkan syariah. Pertanyaan sudah mendetail, dia menjawab bahwa itu syariah. Maka kalau memang masih ada unsur ribanya di situ, nahnu bura'um minadz dzimmah. Kita terlepas dari tanggung jawab sing dosa. Mereka yang dosa karena menipu. Masih ada unsur ribanya dikatakan sudah syariah. Padahal prakteknya riba. Dikatakan syariah, padahal prinsipnya belum syariah. Akad-akadnya belum syariah. Memakai label syariah untuk menjaring nasabah. Setelah kita tanya secara detail, dijawab ini syariah, itu urusan dia sama Allah nanti. Kita sudah terlepas dari tanggung jawab itu karena sudah bertanya. Sudah bertanya secara detail. Bertanya pada yang ahli, lembaga keuangannya, dijawab, diterangkan ini oh syariah. Masa kita harap pun syariah tenan? Kayak mboten niku. Padahal sudah dijelaskan. Nah, kalau jenengan punya penghasilan tetap memenuhi unsur syariahnya, ya sudah. Kalau memang perlu, bismillah. Tetapi ya, lebih baik hidup tanpa kartu kredit. Punya uang belanja, enggak punya ya sudah gitu loh. Simple sudah. Simple gitu loh. Itu bentuk kehati-hatian kita. Karena tadi kita juga tidak tahu. Maka ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu. Taatilah Allah, taatilah Rasul, hati-hatilah. Hati-hatilah dalam mentaati Allah dan mentaati Rasul. Salah satu bentuk kehati-hatiannya al-ilmu qoblal ilmi, qoblal amal. Al-ilmu qoblal amal. Tahu ilmunya sebelum berbuat. Jadi kalau mau punya kartu kredit, tanya secara detail. Mau nanya, syaratnya jenengan harus punya penghasilan tetap dulu. Kalau tidak punya penghasilan tetap, jangan coba-coba menanyakan. Mau tidak ada penghasilan tetap. Kalau jenengan menanyakan, yakin toh jenengan akan tergiur. Karena belanja tanpa uang kok. Begitu tergiur, wayahe bayar nanti, nggak punya penghasilan. Misal belanja 1 juta, bank memberi 1 juta cash kepada penjual tadi. Lagi kita bayar di bank itu sejumlah 1 juta, mungkin dengan cara nyicil. Wah nggak punya. Nah ini ada batas waktunya tidak? Nah ada batas waktunya. Kalau jatuh tempo belum bisa melunasi, denda. Nah, denda ya. Lah iya, denda. Jatuh tempo ini betul 1 juta tanpa tambahan. Itu kan sama.
ya dengan yang tadi kalau bisa mengembalikan 100.000 tunai maka 100.000. Kalau jatuh tempo belum bisa mengembalikan pokoknya maka bayar dendanya, kan itu. Bayar dendanya. Nah, kalau ada dendanya ya sudah. Warga MTA ndak usah pakai kartu kredit. Pun jelas nggih. Warga MTA tidak usah pakai kartu kredit. Nah, kita tidak mengatakan itu riba dan lain sebagainya ya. Lihat akadnya dulu. Lihat akadnya sesuai prinsip-prinsip syariah apa tidak. Kalau tidak ada gharar di situ, sekecil apapun keghararannya, maka jauhi. Saya tidak mengatakan itu riba loh ya. Kartu kredit yang riba kalau itu ada bunganya, kalau itu mencekik, kemudian denda dan lain sebagainya. Tapi kalau itu diatur secara prinsip syariah, silahkan. Sebagai bentuk kehati-hatian, warga MTA jangan pakai kartu kredit yang tidak jelas kesyariahannya. Nah, ditambahi ini, bukan semua kartu kredit. Ya. Tapi kartu kredit yang tidak jelas kehalalannya. Ada lagi?